Nah, teman-teman untuk bisa melakukan latihan untuk mendesain hidup Anda itu sebenarnya sederhana sekali gitu. Anda bisa melakukan latihan yang kita sebut dengan latihan timeline ya. Nah, caranya mudah sekali. Anda tinggal mengambil sebuah kertas, bisa kertas, bisa buku, boleh terserah Anda seperti ini. Nah, terus kemudian tentunya dengan sebuah bolpen. Nah, terus kemudian Anda mulai berpikir mengenai kehidupan Anda. Nah, Anda bisa mulai dengan menggambarkan sebuah garis lurus ya. Jadi ini anggapnya adalah sebuah garis daripada kehidupan Anda gitu. Dan kemudian Anda bisa tulis di sini adalah tahun sekarang yaitu tahun 2021 dan kemudian Anda tulis 10 tahun dari sekarang ya gitu. 10 tahun dari sekarang berarti tahun 2031 ya teman-teman ya gitu. Nah, jadi satu hal yang pasti di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pasti tahun akan berjalan. Kita mungkin mengalami tantangan, kita mungkin mengalami kesedihan, kegembiraan, tapi tahun akan berjalan terus gitu. Nah, tentunya dengan izin daripada Tuhan ya gitu. Uh, Kalau misalnya tidak ada apa-apa, semuanya kita akan bisa lewatin. 10 tahun dari sekarang adalah tahun 2031 dan kemudian Anda bisa menulis nama Anda. Misalnya saya tulis di sini adalah nama saya adalah Krisno di sini. Kemudian Anda tulis juga nama pasangan Anda kalau misalnya Anda sudah menikah ya. Saya contohnya istri saya adalah Kristi. Dan kemudian adalah Anda bisa tulis di sini orang-orang yang Anda paling kasihi, ya, Anda paling cintai. Ya tentunya ada beberapa ya, misalnya contohnya adalah anak. Kalau misalnya Anda sudah punya anak, itu Anda bisa tulis anak Anda, misalnya anak yang pertama, anak yang kedua, namanya siapa gitu Anda tulis di sini. Kemudian juga tentunya orang tua ya kayak karena saya belum punya anak sekarang ya, jadi saya tulisnya di sini misalnya adalah papa saya, mama saya, terus kemudian ada mamanya istri saya gitu, mertua saya tentunya ya gitu. Dan seterusnya. Pokoknya Anda tulis semua orang-orang yang Anda kasihi. Nah, kemudian Anda tulis juga umurnya di tahun 2021 ini gitu. Nah, contohnya nama saya Krisno ya mungkin saya nggak pakai umur saya yang sebenarnya ya, karena umur saya yang sebenarnya mungkin tidak mencerminkan kebanyakan dari Anda gitu ya. Nah, mungkin saya tulis aja misalnya umurnya saya misalnya nih 25 tahun ya gitu. Kemudian atau 27 tahun deh pada saat saya menikah soalnya 27 tahun ya. Kemudian istri saya misalnya 25 tahun, kemudian papa saya, orang tua saya misalnya contohnya adalah ini misalnya contohnya adalah 55 tahun ya atau dan mama saya misalnya 53 tahun dan kemudian mertua saya misalnya contohnya adalah 45 tahun ya di sini gitu. Nah, kemudian 10 tahun dari sekarang di tahun 2031 coba Anda pikirkan gitu ya. Pak saya misalnya saya sekarang ini umur 27 tahun, maka di tahun 2031 usia saya akan 37 tahun. Ya, begitu juga istri saya akan 35 tahun, kemudian papa saya akan 65 tahun, mama saya akan 63 tahun, kemudian mertua saya akan berumur 55 tahun. Ya. Nah, ini adalah umur-umur yang di mana tahun 2031. Nah, ini yang perlu sekali Anda kemudian mulai berpikir untuk melakukan atau membayangkan apa yang Anda inginkan di tahun 2031 dan apa yang tidak Anda inginkan di tahun 2031. Mungkin yang paling sederhana atau yang paling mudah itu yang biasanya kalau kita berpikir apa yang kita inginkan, kita seringkali sulit untuk bisa membayangkan apa yang kita inginkan ya. Tapi yang jauh lebih mudah biasanya apa yang tidak diinginkan ya, apa yang tidak Anda inginkan di tahun 2031 pada saat Anda berumur 37 tahun. Ya saya maksudnya, saya berumur 37 tahun misalnya, istri saya 35 tahun dan sebagainya gitu. Ya gitu. Yang tidak Anda inginkan, coba Anda pikirkan dulu apa yang tidak Anda inginkan di dalam kehidupan Anda di tahun 2031. Misalnya contohnya kalau ditanya apa yang tidak Anda inginkan tentunya jauh lebih mudah ya. Yang saya tidak inginkan misalnya saya miskin ya atau tidak punya uang ya. Tentunya itu sesuatu yang saya sangat tidak inginkan ya. Apalagi kalau misalnya saya tidak bisa mewujudkan impian daripada orang-orang yang saya cintai gitu. Misalnya saya tidak punya penghasilan yang cukup ya. Ini akan menjadi nightmare buat saya ataupun sebuah ketakutan ya. Yang cukup sekali lagi relatif ya teman-teman, cuman maksudnya kalau misalnya saya tulis misalnya yang cukup ini misalnya ya untuk standar misalnya
punya penghasilan di bawah 25 juta per bulan untuk keluarga, misalnya punya anak dan orang tua, ya saya rasa minimal 25 juta. Dan jadi dalam bayangan saya membayangkan bahwa saya tidak ingin miskin, tidak punya penghasilan yang di bawah 25 juta per bulan, ya gitu. Nah, terus kemudian juga misalnya nih ya, misalnya yang tidak diinginkan itu misalnya adalah ya saya tidak ingin kemana-mana misalnya naik naik angkutan umum misalnya, saya nggak senang gitu loh, atau misalnya saya nggak suka kemana-mana misalnya naik kendaraan roda dua gitu misalnya ya, saya tidak ingin kehujanan misalnya ya gitu. Tidak ingin kehujanan kalau pergi-pergi ya, atau mungkin nanti pada saat saya umur 37 tahun saya merasa berpikir masa iya saya masih belum punya kendaraan sendiri ya. Jadi saya pengen banget pengen ini bisa kita ini berarti adalah pengen punya mobil atau kendaraan sendiri ya gitu. Nah, terus kemudian apalagi yang tidak Anda inginkan? Misalnya saya tidak ingin sibuk ya. Saya tidak ingin sibuk terus gitu. Saya tidak punya waktu dengan keluarga saya, tidak punya waktu dengan orang-orang yang saya cintai ya. Nah, ini apalagi gitu. Misalnya saya juga tidak ingin saya tidak ingin mendapatkan apa yang saya mau. Saya tidak mau sibuk di dalam kerjaan yang artinya stres ya. Saya tidak ingin stres. Ya, saya tidak ingin pokoknya terlalu sibuk dengan kerjaan saya sehingga membuat saya merasa bahwa kayaknya hidup ini cuman isinya kerja aja terus. Tentunya itu yang saya tidak inginkan di usia saya 37 tahun ya gitu. Dan seterusnya ya, Anda bisa tulis lagi apa yang tidak Anda inginkan. Tentunya juga yang tidak Anda inginkan misalnya kalau misalnya orang tua, misalnya papa saya berarti udah 65 sama 63 tahun ya misalnya ya. Nah, tentunya satu hal yang saya tidak inginkan adalah kalau misalnya terjadi apa-apa dengan orang tua saya, terus kemudian saya tidak punya cukup uang untuk bisa membiayai orang tua saya. Itu mengerikan banget buat saya gitu kalau misalnya tidak punya uang untuk bisa menjaga atau tidak punya uang untuk ya pokoknya untuk memelihara atau untuk mensupport orang tua ya, untuk support orang tua, dan itu adalah sebuah nightmare juga gitu. Dan seterusnya ya teman-teman, kalau misalnya Anda yang di usia 27 tahun sekarang, kemudian 10 tahun dari sekarang 37 tahun, mungkin Anda berpikir Anda udah mulai punya anak. Nah, ini Anda boleh tulis nih di tahun 2031 anak Anda yang pertama kira-kira usianya berapa, anak kedua usianya berapa gitu. Dan tentunya kalau misalnya Anda udah punya anak, misalnya sekarang Anda baru menikah ya, terus kemudian 10 tahun dari sekarang itu Anda mungkin udah punya 2 anak, yang satu umurnya 5 tahun, yang satunya lagi mungkin umurnya 3 tahun ya gitu. Nah, pada saat ini mungkin Anda salah satu hal yang tidak Anda inginkan adalah Anda tidak ingin anak-anak Anda kesulitan untuk bisa membayar uang sekolahnya ya, atau masuk ke sekolah yang memang diinginkan sama anak Anda ya. Jadi pokoknya Anda tulis apa yang tidak Anda inginkan. Nah, tujuannya sih apa yang tidak Anda inginkan ini adalah supaya Anda kemudian tahu apa yang Anda inginkan ya. Jadi biasanya kita balik dulu gitu. Kalau misalnya yang kita balik tentunya kita bisa langsung tahu nih. Jadi sekarang sesudah Anda tulis apa yang tidak Anda inginkan, tiba-tiba Anda akan jelas gitu. Oh iya ya, berarti saya ingin ini, ingin itu gitu ya. Nah, contohnya misalnya kalau yang pertama saya tidak ingin miskin ya, atau tidak punya penghasilan yang cukup. Dalam hal ini 25 juta per bulan. Jadi artinya saya pengen punya penghasilan yang di atas 25 juta per bulan ya, penghasilan yang saya dapatkan gitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya saya tidak ingin kehujanan atau tidak ingin tidak pengen kemana-mana repot, berarti saya pengen punya sebuah kendaraan ya. Dan kemudian saya bisa berpikir kendaraan seperti apa yang saya inginkan ya gitu. Mungkin buat saya yang tadinya belum punya kendaraan itu mungkin pokoknya yang punya mobil mungkin dengan harga sekitar ya 200, atau ya sekarang ini ada penurunan harga ya, ada harga-harga untuk yang mobil-mobil MPV itu bisa lebih murah ya, mungkin dalam bayangan saya sekitar 200-300 juta udah cukup. Tapi buat Anda yang mungkin sekarang ini memang udah punya mobil yang cukup baik ya, 10 tahun dari sekarang mungkin Anda pengen
pengen meningkatkan status Anda, pengen punya mobil yang lebih baik misalnya. Kalau misalnya itu adalah impian Anda. Nah, Anda bisa tulis di sini. Kemudian tentunya juga salah satunya ya Anda pengen di usia Anda 37 tahun misalnya Anda sudah pengen punya, oh ya saya pengen punya rumah ya gitu, saya pengen banget nih punya rumah gitu. Sekarang kan rumah itu mahal banget ya gitu. Rumah yang sebesar apa yang Anda inginkan? Misalnya 100 meter, 150 meter, atau bahkan 500 meter, 1000 meter misalnya gitu ya. Nah, tapi Anda tulis di sini, misalnya ya mungkin pada saat 10 tahun di usia 37 tahun, mungkin impian Anda ingin punya rumah sebesar 400 meter persegi misalnya tanahnya gitu ya. Dengan bangunannya misalnya 200 meter persegi misalnya gitu ya. Dan lokasinya bisa Anda sebutkan, misalnya Anda maunya lokasinya di pinggir kota atau misalnya di tengah kota, dan kira-kira berapa butuh biaya untuk bisa mendapatkan rumah idaman Anda ini gitu ya. Ya misalnya contohnya kalau misalnya seperti ini, misalnya contohnya ya saya nggak tahu ya rumah seberapa besar rumah kalau misalnya di tempat Anda, kalau ya mungkin secara kurang lebih lah ya. Kalau misalnya Anda baru rumah pertama Anda mungkin nggak sebesar ini ya, tapi kalau rumah pertama biasanya mungkin sekitar 1 miliar ya, itu akan menjadi standar. Kalau misalnya rumah sebesar ini mungkin sudah di atas 5 miliar ya gitu. Nah, tapi anggaplah sorry ini saya mungkin standartin aja kali ya biar nggak terlalu kelihatannya nggak terlalu mungkin rumah pertama. Jadi sekitar 1 sampai 2 miliar mungkin Anda rumahnya gitu. Nah, terus kemudian ya sekali lagi mungkin jadi pada saat usia Anda di 37 tahun misalnya Anda memutuskan pengen banget deh punya rumah gitu loh, nggak bisa nih tinggal sama mertua terus atau tinggal sama orang tua terus gitu, harus punya rumah sendiri gitu ya, supaya juga mungkin atau rumah Anda pengen di-develop lagi gitu ya, Anda mungkin selama ini agak sedikit sempit dengan rumah Anda pengen tingkatkan, tentunya itu Anda bisa tulis di sini gitu. Kemudian apalagi yang Anda inginkan gitu. Terus kemudian misalnya Anda tidak punya waktu ya. Ini artinya apa? Artinya bahwa Anda pengen punya aset yang bisa memberikan Anda passive income ya. Nah, karena apa? Karena tentunya kalau satu-satunya yang bisa membuat Anda tidak sibuk itu kalau misalnya Anda bisa memiliki penghasilan yang tidak tergantung dengan diri Anda, atau yang kita sebut dengan passive income ini ya gitu. Nah, balik lagi ke yang poin nomor 1, berarti kalau misalnya Anda pengen passive income dari aset Anda, itu aset ini bisa berupa ya tabungan, bisa berupa deposito, bisa juga berupa ya apa aja yang bisa menghasilkan, mungkin properti, bisa juga bisnis ya tentunya gitu. Aset ini menghasilkan misalnya 25 juta per bulan buat Anda ya. Nah, kalau misalnya sekitar 25 juta per bulan, berapa kira-kira nilai daripada kalau misalnya Anda dapatkan itu misalnya dari deposito, ya berapa besar nilai yang perlu Anda aset yang perlu Anda miliki. Ya mungkin biar gampangnya mungkin saya asumsikan aja kali ya, anggaplah misalnya biar gampang itu kalau misalnya ya 5% lah deposito. Kalau 5% deposito berarti Anda akan membutuhkan sekitar 5 miliar berarti ya. Benar nggak? 5% kali 2, 5% per tahun. Ya kurang lebih lah. Saya mungkin nggak mungkin ada yang lebih bisa nanti bisa dihitung-hitung. Ya anggaplah sekitar 5 miliar ya. Kalau Anda punya 5 miliar, Anda bisa misalnya dengan bunga 5% per tahun, itu berarti ya kurang lebih sekitar 20 juta per bulan. Anda bisa dapat sekitar 22 juta per bulan ya gitu. Nah, anggaplah berarti sekitar 5 sampai 6 M ya. Anda perlu memiliki aset dalam bentuk deposito ataupun aset dalam bentuk bisnis yang kemudian bisa memberikan Anda passive income sebesar 25 juta per bulan ini gitu. Dan seterusnya ya teman-teman ya, tentunya stres ini juga berhubungan tadi ya, kalau misalnya Anda sudah mendapatkan penghasilan dari passive income, tentunya Anda sudah tidak terlalu stres ya dengan pekerjaan Anda. Kalau misalnya bos Anda meminta Anda untuk bisa melakukan sesuatu yang Anda tidak sukai, mungkin Anda punya pilihan. Apakah masih pengen terus bekerja atau tidak gitu. Dan seterusnya ya teman-teman ya, Anda pengen punya uang buat support orang tua dan sebagainya, Anda bisa tulis di sini semua apa aja yang Anda inginkan gitu. Nah, kemudian Anda bisa jumlahkan atau bisa totalkan kira-kira berapa jumlah
uang yang Anda butuhkan. Nah, sekali lagi ini setiap orang berbeda-beda ya, makanya kenapa ini perlu banget Anda latihan untuk lakukan latihan ini. Contohnya kalau buat sekarang ini, buat Anda yang masih umur misalnya 25 tahun atau bahkan 20 tahun, mungkin Anda belum menikah gitu, tapi 10 tahun dari sekarang, pada saat Anda berusia 35 atau 30 tahun, mungkin Anda udah berpikir untuk menikah. Nah, Anda perlu berpikir bagaimana pembiayaan untuk pernikahan Anda. Zaman sekarang pernikahan nggak cuma butuh cinta doang ya teman-teman ya, tapi tentunya butuh modal juga gitu. Nah, itu juga Anda bisa tulis di sini. Anda pengen pernikahan seperti apa gitu. Anda pengen jalan-jalan kemana, Anda pengen honeymoon kemana gitu. Anda pengen ya menikmati, ya misalnya Anda pengen menikmati makanan enak di mana, hobi Anda apa, semuanya Anda bisa tulis di sini. Nah, ini hanya sebagai perkiraan aja ya. Nah, jadi perkiraannya adalah kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya Anda pengen 25 juta per bulan, Anda butuh aset sekitar 5-6 miliar, Anda pengen punya rumah sekitar 1-2 miliar dengan mobil 200 juta rupiah, terus kemudian mungkin ditambah Anda pengen punya dana cadangan untuk support orang tua Anda, ya mungkin total-total misalnya dalam waktu di usia Anda 2031 tahun, kalau Anda pengen memiliki kehidupan seperti yang sudah Anda gambarkan ini, mungkin Anda butuh sekitar, ya anggaplah sekitar berapa ya, 8 miliar misalnya. 8 miliar gitu. Nah, sesudah Anda berpikir ini semua, tentunya Anda kemudian bisa melihat ya bahwa, oh iya ya ternyata saya butuh banyak uang untuk bisa mendapatkan kehidupan yang saya mau. Gitu. Dan kemudian Anda mungkin Anda perlu bertanya kepada diri Anda sendiri gitu. Kira-kira dengan pekerjaan ataupun dengan sumber penghasilan yang Anda miliki sekarang, apakah 10 tahun dari sekarang itu akan bisa memberikan Anda penghasilan ataupun uang yang cukup untuk bisa menunjang apa kehidupan Anda, kehidupan yang Anda mau. Nah, itu adalah pertanyaan besarnya ya teman-teman gitu. Jadi sesudah Anda berpikir mengenai timeline ini dan Anda mendesain kehidupan apa yang Anda mau, ya biasanya akan ada sebuah pertanyaan, akan ada sebuah gap ya. Sebuah gap itu sebuah apa ya, jeda atau apa bahasa Indonesianya, pokoknya ya jeda lah ya antara penghasilan Anda sekarang dengan apa yang Anda mau 10 tahun dari sekarang. Nah, ini yang kemudian Anda perlu jawab ya. Anda perlu kedewasaan diri untuk menjawab ini semua. Nah, ini penting sekali karena sekali lagi kalau misalnya Anda di usia Anda sekarang, misalnya Anda 27 tahun, Anda punya penghasilan misalnya dengan gaji 5 juta atau penghasilan 10 juta per bulan, mungkin Anda merasa bahwa wah, Anda udah oke-oke aja gitu sekarang ini gitu. Tapi pada saat Anda berpikir 10 tahun dari sekarang dan Anda sudah melis atau menulis apa-apa aja yang tidak Anda inginkan dan apa yang Anda inginkan, dan kemudian Anda sadar bahwa Anda butuh 8 miliar untuk mendapatkan kehidupan yang Anda mau, yang kalau mana dibagi 10 tahun itu berarti Anda perlu ekstra 800 juta ya, 800 juta dalam waktu ya 800 juta dalam 1 tahun yang perlu Anda sisihkan dari penghasilan Anda setiap tahunnya supaya Anda bisa memiliki kehidupan yang Anda mau. Ya, 800 juta itu berarti sekitar berapa? 65 juta per bulan yang perlu Anda sisihkan untuk kehidupan yang Anda mau ini gitu. Dan tentunya pada saat Anda berpikir seperti itu, tiba-tiba akan ada gong di kepala Anda gitu. Anda ngelihat bahwa sekarang ini mungkin dengan penghasilan 5-10 juta Anda kayaknya oke banget gitu ya. Anda bisa menikmati apa yang Anda mau. Tapi begitu 10 tahun dari sekarang, kehidupan yang Anda inginkan itu akan sangat berbeda sekali ya. Dan Anda akan mulai merasa bahwa oh iya ya betul, itu ada seperti ada wake up call, ada sebuah alarm yang berbunyi di dalam kepala Anda bahwa saya harus benar-benar serius untuk membangun sebuah usaha yang akan membawa Anda kepada impian Anda. Ya, sekali lagi teman-teman, ini adalah latihan untuk Anda bisa berpikir mengenai kehidupan Anda, yaitu kita sebut dengan latihan timeline ya, di mana untuk latihan timeline ini Anda bisa memiliki kehidupan yang didesain sendiri ya. Anda yang mendesain kehidupan sendiri gitu. Bukan Anda terima jadi ya, tapi Anda bisa mendesain kehidupan Anda sendiri. Oke, silakan Anda pastikan bahwa Anda melakukan latihan ini